Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Lalu ada 105, tahun ini ada 505, tahun depan adalah 1000, entah pakai 5 nggak di belakangnya. Tapi anggarannya baru 500. Nah, ini kesungguhan dari Kementerian Agama terhadap pondok pesantren. Kita berdoa para kiai, mudah-mudahan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren segera berdiri. Kalau sekarang Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, di dalamnya ada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Pendidikan tinggi ada UIN, IAIN, STAI. Kemudian ada Direktorat PAIS, guru-guru agama pada sekolah. Jadi urus juga di situ. Ada Direktorat Madrasah yaitu KSKK dan GTK. Satu lagi ada Direktorat Pondok Pesantren. Padahal pondok pesantren kita ini lebih daripada 35.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah populasi santri mencapai lebih dari 4 juta. Kalau 38.000 sama dengan madrasah sama dengan perguruan tinggi aja kan hanya 72 perguruan tinggi negeri. Jadi sejatinya pondok pesantren ini adalah Direktorat Jenderal atau Dirjen. Ini mudah-mudahan regulasinya ataupun undang-undangnya segera keluar, karena undang-undang pondok pesantren sudah ada, sudah berdiri. Sejatinya dirjennya juga sudah berdiri. Kalau dirjen pondok pesantren ini tersendiri, berarti pondok pesantren makin kuat di Indonesia. Silakan. Kalau ingin lebih jelasnya, Bapak silakan buka di Undang-Undang Pesantren. Bagaimana keberpihakan pemerintah kepada pondok pesantren. Ini nih yang ada di sini adalah hanya sebagian kecil yang diberikan kepada pondok pesantren. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini, bantuan-bantuan untuk pesantren juga sama, bantuan untuk sarana prasarana, bantuan untuk halako, bantuan untuk dinia, banyak sekali ya. Ini adalah angkatan berapa nih Mas? Angkatan kedua atau ketiga ini? Ketiga yang terakhir nanti di Semarang masih ada ya. Ini oh sudah ya. Oh ini yang terakhir. Bapak ini yang terakhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir yang banyak dapat sekali ya. Berkahnya memang rezeki itu tidak kemana-mana ya. Rezeki tahun lalu ada segini, tahun ini segini ya, bedakan gitu kan. Itulah namanya rezeki kan. Jadi tidak ada yang menuntut kok di proposal 600 juta, kok di proposal 500 juta, kok di proposal 250 juta. Sekarang dapatnya ternyata misalkan ada yang 100 juta, 200 juta, itu sudah rezeki, memang tidak kemana-mana. Izin ya para kiai, saya berdiri. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau secara struktur ya, jadi saya ini adalah sebagai pengawalnya anggaran, pengawal anggaran. Mengapa pengawal anggaran? Karena uang negara tidak boleh bocor sedikit pun.
Mungkin Bapak sudah pernah mendengar dan mungkin sering baca bagaimana kebocoran, bagaimana uang negara bocor, bagaimana uang negara disalahgunakan, bagaimana uang negara dikorupsi, bagaimana uang negara ditilep, bagaimana uang negara dimarkup dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak sedikit juga berimbas kepada pondok pesantren. Kita mendengar ya, ada kiai pimpinan pesantren yang kena masalah karena dapat bantuannya masalah, kan gitu ya. Jadi urusan APH, aparat penegak hukum, tidak sedikit Pak. Mungkin kalau para pemain udah paham itu mainannya. Yang ada di sini saya nggak apa ini ada pemain atau hanya sebagai penonton saja. Makanya harus jadi pemain Pak. Jadi penonton kebagiannya sedikit, tapi jadi pemain gajinya gede. Lihat aja ya, Ronaldo itu pemain, tapi gedean pelatih kali ya. Itu gedean pemain dan pelatih juga kan begitu. Para kiai kan kenal dengan bupati, kenal dengan gubernur, kan gitu ya. Kenal dengan orang-orang yang punya pemegang anggaran, kenal dengan dewan, paham. Karena budget, karena anggarannya ada di situ. Tetapi tentu ini dari semua ini kan ada yang masalah kan gitu. Di Kementerian Agama ini ada juga yang kena masalah. Bantuan pesantren disalahgunakan, kan gitu Pak? Disalahgunakannya macam-macam. Ada yang dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dapat bantuan diberi mobil, dibelikan mobil, kan gitu, dibelikan tanah, kan itu. Ada juga cashback karena pakai pihak ketiga. Dia dapat 500 juta, dia cashback 20%. Setelah 100 juta hilang. Hilang SPD-nya 400 juta jadi 400 juta. Nah itu kan di pondok juga ada memilih. Tapi tidak ada yang pondok di hari di sini, tidak ada pondok yang di sini. Di sini bagus semua yang hadir kami dapat apresiasi dari Kementerian Agama. Ada juga yang menggunakan pondok tapi tidak ada santrinya. Nah ada santrinya, santri kalau, misalkannya santri kalau, izin operasionalnya misalkan, begitu kan, dan lain sebagainya. Ini isu-isu yang menjatuhkan kepada pondok pesantren pada Kementerian Agama. Nah, untuk pondok pesantren yang kali ini, karena perintah dari Pak Menteri Gusmen ini harus dikawal, berapapun pesantren yang mendapatkan harus dikawal. Makanya dari mulai perencanaan, kalau tahun ini Bapak Ibu sebelum diverifikasi, Bapak Ibu sudah dilatih dulu, ya kan? Dilatih dulu. Tapi tidak tahu yang dilatih ini pondoknya ada enggak? Dilatih itu ada nggak santrinya? Ada nggak program ekonominya? Kan begitu ya? Karena apa? Setelah diverifikasi ada pondok yang nggak ada santrinya. Lalu ada beberapa pondok yang memang mohon maaf dilikuidasi, digantikan dengan yang lain. Gitu Pak. Mengapa ini dilikuidasi? Karena itu jadi masalah. Penyaluran bantuan diberikan kepada yang tidak memenuhi syarat. Ini oleh BPK oleh apa itu menjadi negara. Itu Pak. Ini harus paham ya, supaya ini sepakat dulu ya. Tetapi terus kenapa ini saya sudah diklat? Nah inilah tahun depan kita akan mengadakan sebelum diklat itu adalah verifal dulu, verifikasi dan validasi dulu. Itu. Kalau yang udah diklat, aduh saya berharap dapat nih udah diklat gitu. Padahal ketika verifikasi itu dari mana verifikasi itu? Terutama dari Inspektorat Jenderal. Nah, saya di Inspektorat Jenderal ini mengawal bagaimana ini program ini bisa berhasil, bisa berjalan. Jadi kalau struktur itu Pak Menteri
Kemudian di bawahnya ada leveling berikutnya adalah ada sekjen, ada dirjen, ada kepala badan, ada irjen. Nah itu punya tugas masing-masing. Pak Irjen, Pak Sekjen tadi malam yang buka. Irjen ini sama-sama levelingnya, tetapi tugasnya melakukan pengawasan terhadap seluruh di lingkungan Kementerian Agama. Baik uang yang ngalir ke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ada yang dapat tunjangan sertifikasi, ada nggak? Ada yang dapat tunjangan sertifikasi. Ada tunjangan penyuluh agama, ada yang tunjangan penyuluh agama yang ada di sini. Ditambah lagi jadi pimpinan ataupun mewakili, nah dapat juga perjalanan dinasnya. Nggak tahu nih Bapak Ibu nanti pulang dapat ini nggak? Dapat tanda tangan nggak? Atau wajib ya? Dan gitu berapa hari? 3 hari kan? Udah cukup jauh. Yang paling jauh kan dari Sumatera nggak? Wah, dari Sumatera baru ke Bandung. Nah inilah Bandung itu Paris Java, ya kan, bukan hanya sekedar di ilmu bumi. Dulu belajar ilmu bumi yang Bandung ada Paris Java, dingin nggak tuh? Nah, sekarang udah panas Pak Bandung, bagaimana sudah panas ya kan? Bapak Ibu hormati, jadi kami di inspektor akan mengawal nanti belanjanya dipakai belanja apa sesuai dengan proposal, kan gitu ya. Coba ya, saya akan mengawal bagaimana kondisi keuangan, ya kan, dibelanjakan sesuai dengan apa namanya proposal, sesuai dengan peruntukan. Baik. Oh ini pakai ini dari belakang ada merahnya ini menjebol ya. Silakan next aja, kita dasar hukum nggak usah. Lalu, nah ini coba sebelumnya apa? Sumber daya manusia kita awasi benar nggak kerjanya, itu Pak. Sesuai nggak dengan gaji yang diterima. Kalau bapak-bapak juga termasuk yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, itu juga diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Loh, saya belum pernah diperiksa karena bapak mungkin tidak masalah, ngajarnya benar gitu kan. Sudah berapa? Ngajarnya benar. Sudah berapa 24 jam tatap mukanya sudah selesai. Tapi kalau ada pengaduan, nah berarti bisa aja itu dicabut, tidak memenuhi syarat, atau tidak 24 jam tatap muka, berarti dialihkan kepada yang lain. Itu berkaitan dengan anggaran dan keuangannya. Jangan sampai bocor, ya kan, bocor keuangan negara ini, atau diperuntukkan tidak dengan peruntukan. Next, Mas. Nah ini Pak, kita ingin Kementerian Agama itu ingin tetap WTP, wajar tanpa pengecualian. WTP itu adalah laporan keuangan yang bagus, ya, laporkan keuangan yang bagus. Bagaimana bagus? Salah satunya adalah uang bantuan tidak bocor. Jadi tidak ada Pak pakai uang, pakai orang ketiga, ini saya masuk ini pakai orang ketiga, enggak Pak. Tidak perlu itu. Ada cashback kepada siapapun, tidak ada. Kan gitu, karena itu sudah diverifikasi. Next Mas, lanjut. Pak Menteri, gimana mendorong di pesantren itu bisa menambah pendapatan, bisa mendorong ekonomi? Gimana caranya? Yaitu dengan membantu, ya kan, dengan membantu. Namanya membantu Pak, namanya membantu ya. Membantu itu berarti Bapak lebih besar punyanya gitu ya, namanya bantu. Oh Bapak saya sudah punya pondok, dibantulah pondoknya, kan gitu. Namanya dibantu, ini berbasis prioritas. Silakan Mas Dirgo untuk pemeriksaan kepada Kementerian Agama. Tahun ini sedang diperiksa oleh BPK. Bisa juga diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Itu namanya ada audit. Bukan berarti Bapak langsung kena periksa, tapi yang diperiksanya adalah Kementerian Agama, Direktorat Pondok Pesantren.
Di situ ada bantuan misalkan 100 miliar. 100 miliar itu diberikan kepada 500 pesantren misalkan. Nah, berarti dokumennya mana, SPJ-nya mana? Nah, ketika ada SPJ dari Bapak Ibu tidak ada, misalkan dari 500 pesantren ini tidak ada SPJ, itu dinyatakan oleh pemeriksa sebagai kerugian negara karena tidak ada laporannya. Itu Pak. Nah, dan audit. Jadi audit itu bisa oleh BPK, bisa oleh BPKP, bisa juga oleh inspektor. Inspektor kita itu adalah tim dari saya ya, dari lembaga Inspektor Jenderal, Inspektorat Jenderal. Ada juga review, ini berkaitan dengan review anggarannya, kan gitu, review anggaran. Kan sejatinya kan berapa ratus miliar kan, tapi karena uangnya kurang, Pak Kasubit ya, yang punya kerjanya, yang punya uangnya Pak Kasubit nih, Pak Dr. Basna, nah kan gitu. Saya mengawal Pak Dr. Basna supaya selamat, Pak Direktur supaya selamat. Karena uang yang diberikan dibagi itu yang ditanyanya nanti Pak Basna beliau. Kalau Bapak tidak memberi laporan, Pak Basna lah yang akan digiring, dibawa kemana Pak? Mudah-mudahan tidak dibawa ke asrama ya, tapi dibawa ke pondokan gitu kan. Kalau itu uang tidak ada laporannya. Makanya betapa pentingnya Bapak dihadirat ke sini itu dan bagaimana cara membuat laporan. Itu Pak. Nanti di sampling di bagian misalkan bagian Sumatera mana saja akan di sampling Pak. Gak mungkin Bapak 500 ini diperiksa semua ya kan? Yang anggarannya dari mana? Misalkan kelompok di deretan ini ada 5, si deretan ini ada 5, deretan ini ada 5 kan itu. Cukuplah sampling misalkan sebanyak 20 pesantren. Itu. Mudah-mudahan yang disamplingnya adalah yang luar biasa, laporannya bagus. Ada pemantauan juga datang. Klik pemantauan kemana? Ke pondok pesantren misalkan Ar-Riyadhah misalkan datang. Di mana Ar-Riyadhah ini? Misalkan ada di Sumatera Utara. Dipantau. Lihat. Uangnya dapat berapa? Dapat 100 juta, digunakan untuk apa? Oh ini barangnya mana? SPJ-nya mana? Pertanggungjawabannya mana? Bermanfaat atau tidak yang dibelanjakan? Kadang-kadang ada Pak ya, ketika dipantau ada bantuan berupa kambing. Di bantuan kambing, berapa kambing? 100 ekor kambing. Begitu kita pantau, kambing mana? Mati semua kambingnya Pak. Mati semua kambingnya kemana? Semua itu matinya. Dan tahu tiba mati aja katanya dipotong, habis tuh udah bisa beli lagi kan? Atau mungkin ikan masih mending ikannya kan? Apanya? Ada kolamnya kan? Kalau ikan masa siang dan gitu. Kambing, bantuan sapi habis tuh, dapat bantuan sapi 20, sapinya habis. Waktu apa namanya? Waktu kurban, potong kurban, nggak kebeli lagi kan? Dipakai apa? Dipakai bikin bangunan sapi. Itu kan nggak bisa kamu gitu. Makanya jangan sampai kayak begitu. Itu tidak sesuai dengan fungsi. Evaluasi. Kami akan mengevaluasi. Datang ke beberapa pesantren dievaluasi, apakah uang yang diberikan ini terlalu besar? Apakah uang yang diberikan ini terlalu kecil? Itu tergantung kan? Tergantung dari realisasi yang digunakan oleh para penerima. Itu Pak evaluasi. Berarti perlu ada tambahan anggaran, kan begitu? Atau mungkin perlu ditambah lagi yang namanya pondok pesantrennya. Begitu juga penguasaan nasional. Next Pak. Next. Kan kesejahteraan itu apa relatif ya? Relatif Bu. Bapak Ibu sudah dapat sertifikasi 1,5 juta. Itu sudah dari pemerintah itu. Rezeki.
Ada juga yang masih 250.000 sebulan. Itu juga rezeki kan. Ada juga yang belum dapat ya kan. Itu juga rezekinya di situ kan begitu. Tapi yakin Allah mencatat bahwa itu adalah haknya, bagiannya Pak. Jangan-jangan dikasih 1,5 juta, bapaknya nambah lagi. Gara-gara dapat tunjangan sertifikasi. Jadi ibu harus bersyukur ketika bapak itu belum dapat sertifikasi, gitu Pak. Ya kan? Karena kalau dapat sertifikasi, jangan-jangan nanti kita jadi urusan panjang. Nah itulah, memang rezeki kita sudah harus kita terima dengan ikhlas. Jadi untuk ekonomi, kemudian kedua harus dikelola oleh profesional, yang ketiga untuk kesejahteraan di pondok pesantren. Kan gitu. Nama-nama Pak. Nama-nama ya kan. Oke, next. Bentuk usaha ada minimarket gaya amat, minimarket ya, padahal wasar itu gaya amat ya, warung lah. Kalau di Bandung berapa sih? Warung lah. Minimarket gede ya, tapi memang bantuan untuk pesantren ada minimarket. Kan nama baratnya, nama kerennya Pak. Kemudian ada yang namanya laundry, kayak amat ya laundry kan. Tapi lumayan lah 200 juta laundry kan bisa tuh nama kesejahteraan. Nah tahu minimarket dapat berapa? 7 miliar atau berapa tuh? Amin diaminkannya lumayan Pak. Nah, dapat itu juga Bapak bisa jalan-jalan ke Bandung kan gitu ya. Bisa jalan-jalan ke Bandung, bisa menikmati. Bapak jangan pulang dulu Pak. Bila perlu 5 hari jalan-jalan dulu. Kan uangnya udah dikasih di sini nggak uangnya? Kalau kasih di sini nanti bahaya, bisa-bisa dipakai belanja ini. Kebun binatang kan gitu ya, ke Teropong Bintang kan gitu kan. Atau kemana di Bandung jalan-jalan dulu. Bila perlu silakan bentuk tim, menyewakan bus, menyewa bis gitu kan, jalan-jalan kemana. Nah, gitu ya. Ada kopi, ini gaya banget kopi tapi ya. Ada percetakan gitu, dan lain-lain gitu. Jadi kita syukur aja ya. Kalau orang bersyukur akan ditambah kenikmatan. Kan gitu ya Pak? Orang dikasih uang 200 juta, tetapi Bapak merasakan wah ini akhirnya Bapak kufur. Nah malah ditambah apa? Kekufurannya ditambah, dikurangi kesyukurannya. Kan gitu. Kalau dengan kiai kan bahasanya begitu. Sudah paham semua kalau menyampaikan dalil dengan kiai Pak. Udah paham semua ya. Udah paham. Udah saya datang ke sini bukan untuk mencari gitu kan. Saya mau cari inspirasi lah. Gimana ya kan? Oke, lanjut. Untuk apa kan? Untuk kelas, untuk asrama kan gitu kan? Untuk ekonomi, untuk kesehatan dan lainnya. Ini bentuknya jelas. Nggak asal gelondongan kasih uang untuk apa? Kalau nggak dikasih bentuk nanti Bapak duit itu bingung, akhirnya disimpan uang itu kan, disimpan. Nah ini juga tadi ada kadang-kadang ya. Waduh, ini uang ini disimpan sebagai apa? Bank apa ya? Bulan depan harus bayar guru, bosnya belum masuk, kemudian iuran dari santri belum masuk. Nah ini disimpan dulu, dipakai apa namanya? Modal. Nah, terus kalau taruh simpen, bayar dulu, nanti udah masukin lagi ke bank. Jadi disimpan untuk persiapan bayar gaji. Kan gitu kan? Saya memahami Pak, kalau urusan pondok itu mesti begitu harus ada. Gaji depan udah pusing lagi, tanggal 1 udah pusing lagi gimana. Makanya pondok itu harus punya yang namanya uang cadangan. Uang cadangan, ada uang cadangan. Oh itu jebol, oh itu nama, kan habis lagi. Gitu kan tidak makan begitu ya. Terus kan, supaya tidak capek begitu terus. Memang nikmatnya di pondok itu, ngurus pondok itu begitu Pak. Nikmatnya ngurus pondok itu. Tapi ada saja ada kan Pak. Saya itu kalau jauh saya tiap minggu pulang ke Ciamis Pak. Ketemu dengan anak saya itu capek.
nikmat itu kan. Ketemu dengan istri masih sebentar aja Pak, lamanya dengan anak-anak ya mental kan gitu. Siap tua ya, makanya satu Pak saya. Kalau dua saya dipecat oleh Pak Menteri Pak. Kalau Bapak Ibu bisa Pak, 4 bisa, 3 bisa, 2 bisa karena bukan PNS. Hanya di PNS kamu. Saya nggak bisa, tapi saya nggak tahu kalau sudah pensiun. Tapi yang udah pensiun udah akhir kata istri saya. Memang masih kuat silahkan aja kata saya. Ya biar sakit sono kan sama yang muda kan. Dipikir-pikir dorot amat ya kan gitu kan. Itu Pak. Kan ini nikmat itu kan dengan istri kan. Iya. Bulan madu itu hanya 1 bulan. Nih. Tapi cinta kasih sayang kan gitu kan sepanjang tahun rasanya seperti madu kan gitu betul nggak? Setuju nggak Pak? Setuju Pak. Iya silakan aja kok bulan madu kemana, bulan madu ke Bali, habis duit pulang ya. Jadi kalau tidak digunakan kepada itu, khawatir ketika ada pemeriksaan dan Bapak kena sampling oleh BPK dinyatakan sebagai orang yang merugikan negara Pak. Hanya mendapat 100 juta tapi merugikan negara Pak. Uang misalkan disimpan tidak dibelanjakan. Uang misalkan dipakai bikin WC tidak untuk ekonomi. Itu adalah pelanggaran, penyimpangan Pak. Ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada yang begitu, kewajiban kami sudah memberikan penjelasan di sini, termasuk ya seluruh yang mendapat bantuan ini kita berikan penjelasan. Aku Pak katanya ada uang, saya mah mendingan dipakai untuk asrama anak-anak kamu tidur di mana? Nanti ada posnya. Bapak minta ke Pak Dr. Basnan, Pak Basnan minta untuk asrama, ajukan tahun depan. Alhamdulillah. Itu Pak. Untuk yang ini adalah khusus untuk apa? Ekonomi yang ini Pak. Nanti mata anggarannya salah Pak. Mata anggaran. Komitmen nih perjanjiannya. Isi perjanjian kerjasama penerima ini adalah PKP, perjanjian kerjasama penerima bantuan, PKPB. Jangan-jangan bukan yang partai apa PKP, oh bukan PKPB bukan ya. Nah, jangan sampai kita menyebut partai ini PKPB, gitu kan? KPBP kalau gitu kan pemerintah kan gitu. Jadi komitmen dari penerima bantuan sanggup untuk menggunakan bantuan Pak. Dengan ini kami atau saya sanggup untuk menggunakan bantuan sesuai dengan gitu kan peruntukannya. Nanti ada kerjasama. Kemudian sanksi. Nah apabila penerima bantuan pemerintah tidak menepati apa itu SPK? Ini yang saya kan baca doang ini. Jadi sanksi ya, ada sanksinya. Sanksinya mungkin nanti dibaca misalnya begini. Apabila tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, maka kami bersedia mengembalikan ke kas negara. Itu Bu. Atau diberiin kepada emas untuk bunyai karena bunyainya baru misalkan. Memang namanya Hafido. Namanya Hafido namanya. Kalau tanya diskusi kenapa uang dipakai, kan saya perlu kan. Perlu gurunya, perlu guru anak-anak, gitu kan? Nah, ekonomi kalau diberikan barang ini bisa jadi malah rugi. Ya kan guru nggak ada untungnya, tapi kalau diberikan sama Nyai Hafido pasti untung. Itu pasti untung Pak.
untung tapi buntung. Gitu. Maksudnya bukan untung nama istri, enggak, itu untung pasti kalau itu. Ini maksud untung itu untung kan harus mengembalikan ke kas negara. Nanti rekomendasinya gitu Pak. Yang rugi siapa Pak? Bapak di grounding tidak akan mendapatkan bantuan, gitu ya. Tetapi yang kasihan bapak-bapak beliau ini yang harus menanggung risikonya Pak. Karena Bapak tidak menepati janji, tidak menepati komitmen itu Pak. Makanya ada yang namanya temuan BPK, penyalahgunaan bantuan pada Kementerian Agama, Direktorat Berpasangan. Coba Pak, kalau sudah berjanji begitu, yang siapa yang turun derajat? Pondok pesantren.